Tapi ini yang kedua kali di Jakarta ya, if I'm not mistaken. Yang tahun lalu saya nggak lihat. Harusnya datang yang nantinya actual eventnya, cuma saya lagi nggak di Indonesia. So jadi masih. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifah dalam tayangan selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, Desta dan Natasha Rizky kompak datang ke sidang cerai perdana. Pasangan artis Desta dan Natasha Rizky kompak datang ke sidang cerai perdana mereka. Sidang perdana kasus perceraian Desta dan Natasha Rizky ini diagendakan untuk mediasi. Bagaimana hasil mediasi sidang perdana Desta dan Natasha Rizky? Sidang perdana perceraian Desta Mahendra dengan Natasha Rizky menjadi sorotan publik. Pasangan tersebut terlihat kompak mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin 29 Mei 2023. Dari pantauan tribunnews.com, Natasha Rizky tampak hadir lebih dulu ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan barulah disusul oleh Desta. Kemudian selang 5 menit, Desta Mahendra hadir menggunakan pakaian serba hitam dan kacamata. Natasha Rizky hadir bersama kuasa hukumnya Ruli Agung. Tak banyak bicara, Natasha Rizky atau Caca ini hanya meminta doa jelang persidangan. Desta kali ini justru tak banyak bicara dan tampak murung. Ia langsung bergegas ke dalam rumah sidang dengan dikawal dengan pria berbatik sebagai 2 orang. Keduanya akan menjalani sidang cerai perdana yang beragendakan mediasi pada hari ini. Besok nonton TV langsung mantap ya, elah bawel. Ya, yuk, paling. Yuk. Masih aja. Masjid deket nih kalian ini. Makan siang. Kita lanjut terus prosesnya, sama kita berlanjut prosesnya sidang berikutnya. Semuanya kita mengikuti semua tahapannya. Sidang selanjutnya tanggal berapa? 2 minggu setelah dari sekarang, insya Allah. Kak Caca, apa sih alasan tersendiri Kak Caca akhirnya memutuskan lanjut gitu, tidak melanjutkan proses mediasi ini dan kumpul bersama? Ya, kita udah sepakat, jadi mudah-mudahan ini yang semoga ini yang terbaik. Jadi udah sepakat antara aku sama Desta, kita untuk lanjutin lagi sidangnya. Kak Caca, terkait kode GG itu gimana Kak Caca? Mungkin bisa dijelaskan Kak Caca? Ya, Karena Kak Caca nasihat itu tidak benar. Desta, Masya Allah, Desta orang yang baik. Masya Allah, beliau baik banget sama keluarganya, jadi tolong jangan fitnah beliau yang aneh-aneh. Saya menjadi saksi hidupnya selama 10 tahun. Beliau baik banget sama saya, sangat menyayangi saya dan anak-anak saya. Beliau Masya Allah, jadi berita yang diisukan sama itu tidak benar adanya. Itu aja sih, jadi kita semua jangan menyebarkan fitnah yang apalagi sama sekali tidak benar. Jadi itu aja sih. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh masyarakat, semua netizen, semuanya yang mendukung kami berdua. Masya Allah, yang mendoain kita semuanya. Kita pasti pengennya yang terbaik ya. Kita juga nggak pengen hal ini terjadi, tapi pada ulama syafa'al semua sudah kita pertimbangkan dengan baik. Dan sekali lagi saya mohon berita yang disebarkan sama sekali tidak benar. Saya saksi hidupnya selama 10 tahun. Desta orang yang sangat baik dan sangat menyayangi kami, saya dan anak-anak. Artinya memang tidak ada kecocokan aja atau seperti apa? Memang ada perbedaan visi misi sama kita berdua yang memang itu hanya kita yang tahu dan kita nggak bisa
nggak bisa kita share di sini. Jadi mungkin buat teman-teman mungkin akan menjadi pertanyaan-pertanyaan terus, tapi emang itu yang kita alami berdua. Jadi itu kesepakatan bersama bahwa itu kita aja yang tahu. Melihat kakak tadi apa sih yang Dia pasti sebelah, aku nggak pengen kayak gini. Ini berat banget buat kita karena itu pertimbangan yang banyak, apalagi melibatkan anak gitu. Ya, tapi bismillah saya yakin masih pertolongan Allah, saya sama kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga anak-anak ini. Mungkin ada perjanjian apa lagi? Ya, soalnya semuanya udah disepakati di sini dari perusahaan sebelum sampai garis panggilan ya. Iya, tapi anak-anak sih alhamdulillah juga ini alhamdulillah ya pertolongan Allah, mereka sangat kooperatif sih gitu, dan kita tetap harus dampingin mereka banget, apalagi kan pemberitaannya di mana-mana, mereka juga udah megang sosmed segala macam. Mediasi gagal, Ari Wibowo dan Inge Anugrah mantap untuk bercerai. Sidang lanjutan perceraian Ari Wibowo dengan Inge Anugrah kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 29 Mei 2023. Sidang yang beragendakan mediasi itu dihadiri kedua belah pihak. Sayangnya mediasi ini gagal, keduanya pun mantap untuk bercerai. Ari Wibowo juga menjelaskan bahwa keduanya sejak awal memang sepakat bercerai, bahkan ini sudah dibicarakan dengan anak-anak. Meski sepakat untuk bercerai, Inge mengaku tetap berusaha menjadi ibu yang baik untuk kedua putranya. Diketahui Inge Anugrah menggugat cerai Ari Wibowo yang dilayangkan pada 3 April 2023 setelah 17 tahun membangun bahtera rumah tangga. Dari pernikahan itu dikaruniai 2 orang anak yang bernama Kenzo Wibowo dan Marco Wibowo. Ada beberapa hal yang perlu ditambahkan di dalam gugatan yang sudah didaftarkan sebelumnya. Nah, itu yang kembali ke tadi, itu nanti sidangnya yang berikutnya ya. Kita lagi juga nunggu apakah ditundanya 1 minggu atau 2 minggu. Kita lagi belum bisa diketahui ya isi gugatan. Belum. Ya, masih banyak Kak. Terima kasih ya. Saya terus hari. Berita selanjutnya, Lesti Kejora tampil di konser 51 tahun Kerajaan Cinta Ahmad Dhani. Pedangdut Lesti Kejora menjadi salah satu pengisi acara di konser 51 tahun Kerajaan Cinta Ahmad Dhani pada Minggu 28 Mei 2023 kemarin di Istora Senayan GBK Jakarta Pusat. Pada kesempatan ini, Lesti berduet dengan Ahmad Dhani untuk menyanyikan salah satu lagu Dewa 19 yang berjudul Sedang Ingin Bercinta. Penampilan spesial Lesti ini lantas disambut meriah oleh penonton yang didominasi oleh Bala Dewa. Ini adalah nama fans dari Dewa 19. Istri dari Rizky Bilar ini mengungkapkan bahwa ia sangat senang karena bisa memeriahkan konser yang dibuat untuk merayakan ulang tahun Ahmad Dhani yang ke-51 tahun ini. Penampilan Lesti ini ternyata juga disaksikan oleh Rizky Bilar dan putra mereka, Baby L alias Leslar. Lesti mengatakan bahwa ia dan sang suami juga merupakan penggemar berat dari lagu-lagu Dewa 19. Terkait pemilihan lagu untuk ditampilkan di konser, Lesti terang-terangan menyebut bahwa itu kehendak dari Ahmad Dhani. Untuk tampil maksimal saat konser, Lesti pun sempat berlatih dan melakukan rekaman di studio Ahmad Dhani. Pak D kan hari ulang tahunnya bikin konser yang keren banget gitu, dan yang mudah-mudahan dengan penampilan tadi yang sudah disembahkan bisa dinikmati oleh para penonton yang datang. Hari ini ada tadi Baby L sama Bilar sendiri datang ya kan nonton. Iya. Karena memang kebetulan kita juga kan Bala Dewa, jadi aku dengan suami alhamdulillah suka banget sama Dewa 19, lagu-lagunya Dewa 19, jadi
begitu kemarin dikabarin untuk bisa menjadi salah satu pengisi acaranya, ya seru banget. Pemilihan lagunya itu Dari Pade. Kamu nyanyi apa aja? Tadi Udah satu aja. Dek, kan bentar lagi Idul Adha nih, udah nyiapin buat liburan belum? Idul Adha yang nyiapin semuanya Kakak Bilar. Alhamdulillah dari sekarang udah diurusin. Rencananya siapa? Rencana Berita selanjutnya datang dari Agnes Mo yang akan manggung di pre-event Formula E Jakarta 2023. Panitia Pelaksana Formula E Jakarta 2023 menggelar pre-event jelang Hari H ajang balap mobil listrik yang mana akan berlangsung pada 3 sampai dengan 4 Juni 2023. Acara yang bertajuk Road to Jakarta E-Prix ini mengundang Agnes Mo untuk memeriahkan acara. Project Director Jakarta E-Prix 2023 Ivan Cahya Permana mengatakan acara ini dilangsungkan di kawasan SCBD Lot 8 Jakarta Pusat pada 27 sampai dengan 28 Mei 2023. Adapun rangkaian acara yang akan dimulai pada pukul 10 pagi. Tak hanya itu, Ivan menyebutkan pihaknya juga akan menghadirkan live e-sport range dan public time attack challenge. Selain itu juga akan disediakan tiket box E-Prix bagi pengunjung yang ingin membeli tiket Jakarta E-Prix 2023. Acara ini diramaikan dengan kegiatan car community gathering yaitu FYPS, Old Prix, dan komunitas Mini Indonesia. Lalu ada juga pula pemeran food and beverage dari usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Apalagi juga baru tahu juga kemarin dikasih tahu kalau ternyata mobilnya itu electric gitu, jadi benar-benar go green gitu kan. I think it's such a good cost juga gitu kan. Terus ya gitu tadi ngeliat pre-eventnya seru banget, yang menang juga masih umur 15 tahun gitu, kayak seru aja gitu melihatnya. Tanggapannya tadi dengan ini simulatornya tadi seperti apa? Pertandingan di simulator itu gimana? Iya tadi yang saya bisa bilang, saya boleh ngomongin soal itu, seru banget melihatnya gitu. Terus the character of the drivers gitu kelihatan pada saat lagi di interview pun kelihatan karakternya gimana, cara ininya gimana, cara drive mereka juga gimana. Ya seru sih, seru banget. Yang juara satu kayaknya sih siapa namanya Dava itu kayak udah santai aja gitu di depan gitu. Cuman ya refreshing. Excited dengan Formula E yang kedua kalinya kali di Jakarta. Yang saya tahu kalau nggak salah E-Prix itu kalau nggak salah udah 9 tahun kan, if I'm not mistaken gitu. Tapi ini yang kedua kali di Jakarta ya, if I'm not mistaken. Yang tahun lalu saya nggak lihat. Harusnya datang yang nantinya actual eventnya, cuma saya lagi nggak di Indonesia. So jadi pas saya dikasih tahu sama ini kan juga keluarga dan juga temen gitu, jadi pada akhirnya ya udah. Berita terakhir, konser 51 tahun Kerajaan Ahmad Dhani. Cinta Ahmad Dhani ini dihadiri pejabat dan politisi, mulai dari Erick Thohir hingga Bambang Susatyo. Konser 51 tahun Kerajaan Cinta Ahmad Dhani ini sukses digelar di Istora Senayan kawasan GBK Jakarta Pusat pada Minggu kemarin. Konser ini digelar dalam rangka merayakan ulang tahun Ahmad Dhani yang ke-51 tahun. Tak sendirian, Ahmad Dhani juga turut mengajak sederet musisi untuk memeriahkan konser ulang tahunnya ini, di mana diantaranya ada musisi-musisi di bawah naungan Republik Cinta Manajemen, hingga Raisa dan juga Lesti Kejora. Selain itu, konser ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat negara dan politisi. Salah satunya adalah Ketua MPR RI Bambang Susatyo dan Menteri BUMN Erick Thohir. Kepada awak media, Dhani mengungkapkan bahwa Bamsud dan Erick merupakan sahabatnya. Sedangkan Erick mengaku sudah lama ingin menonton konser Dewa 19 tapi selalu berhalangan untuk hadir. Ketua PSSI ini pun merasa senang karena akhirnya bisa menonton grup band favoritnya. Ray Gaza sparks your beauty every day. Juga tidak lupa, kalau mau belanja di dewatoko.com
hari ini juga sudah mengudara. Pertama kalinya kita dunia memiliki musik televisi digital pertama di dunia. Namanya Video Legend.tv. Udah bukan YouTube loh ya, bukan YouTube. Dia base-nya dari web, jadi bukan aplikasi. Harus masuk ke aplikasi. Jadi itu adalah digital musik TV, digital musik televisi yang pertama di dunia. Pendirinya Ahmad Dhani Prasetyo. Malam ini sudah mengudara. Insya Allah ya, insya Allah sudah mengudara. Sudah. Ada juga dewatiket.id, ada juga. Nah, kalau mau beli tiket ini harus sebagian beli di dewatiket.id kan ya. Nah, mungkin ada Pak Erik di sini sebagai Menteri BUMN mau beli sahamnya Pak? Murah-murah aja. Ada beberapa direktur Telkom juga di sini. Siapa tahu berminat, tertarik. Lalu ada apa lagi ya? Dewa Toko, Dewa Tiket, udah. Karena ini ulang tahun saya ingin suasananya ini tidak seperti konser-konser Dewa yang lain kan. Konser Dewa kan sering nonton kan. Nanti juga ada lagi konser Dewa di GBK Gelora Bung Karno 12 Agustus. Terima kasih Pak Erik juga sudah mensponsori. Dewa 19 bersama All Star. Dewa 19 akan sepanggung bernyanyi bersama musisi-musisi legendaris dari Amerika Serikat. Salah satunya ada yang sangat-sangat terkenal, sedang digodok. Itu akan menjadi surprise bagi kalian semua tanggal 12 Agustus 2023. Hah? Lagi negosiasi harga. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnala Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.